Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Masih puasa semuanya? Masih. Mas Rasa? Sudah puasa. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mempersiapkan untuk berdoa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran dapat berjalan secara lancar. Amin. Berdoa, mulai. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Askia Aisikova, Andrian Zahrul, Halo Bu. Aninda Ayu Lestari, Anissa Soliha Asri, Aprilia Dwi Arifianti, Cindy Julia Absari, Devita Ayu Ramadhani, Diva Isabitul Azmi, Lailatul Makfiro, Nabil Akbar, Osiratul Fitri, Septian Permana, Hadir. Sita Rizka, Siti Aisyah, Cantiknya. Cantiknya. Alhamdulillah hari ini hadir semua dan Bu, belum di absen, Bu. Oh ya maaf, namanya siapa? Anak Zuratus. Sebelum memulai pelajaran silakan duduk rapi terlebih dahulu. Bukunya disiapkan di atas meja. Apa kayak? Maaf ya pakai antek soalnya. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran, yaitu siswa dapat menganalisis sistem ekspresi dan mekanismenya pada manusia melalui kegiatan mengamati gambar ketika role playing dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami gangguan pada sistem ekspresi melalui kegiatan diskusi membaca bahan ajar saat role playing dengan cermat. Selanjutnya, siswa dapat memahami upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi melalui kegiatan mendengar cerita saat role playing dengan krisis. Nomor 4, siswa dapat membiasakan menjaga kesehatan sistem ekspresi dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib. Selanjutnya, siswa dapat menyusun penggalan informasi organ dan sistem ekspresi melalui kegiatan bermain dengan kreatif. Siswa dapat mengikuti alur permainan langkah sisiku secara runtut. Siswa dapat menerapkan aturan dan sanksi permainan melalui bermain langkah sisiku dengan tertib. Siswa dapat menyimpulkan mekanisme sistem ekspresi setelah melalui kegiatan bermain dengan kreatif. Dan yang terakhir, siswa dapat menggabungkan informasi sistem ekspresi melalui kegiatan bermain dengan tepat. Sebelum masuk pada materi kali ini, ada yang tahu materi sebelumnya membahas tentang apa? Ginjal. Ada yang tahu sistem organ ekspresi ada berapa? Apa Empat. saja? Paru-paru. Hati, kulit, sudah. Ya benar. Terus siapa siapa yang tahu sistem ekspresi itu apa? Apa itu sistem ekspresi? Apa? Ekspresi adalah proses pengeluaran zat
Uri. Apa lagi? Yang lain? Keringat terus. Karbon dioksida. Feses. Juga. Bedu. Racun. Iya, racun. Ada yang tahu fungsi dari sistem ekskresi? Apa? Langsung aja. Apa fungsi kulit sebagai sistem ekskresi? Kulit itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan keringat. Bagus sekali. Tadi kita sudah jelaskan banyak sistem organ. Terus selanjutnya keringat itu bisa keluar karena kita melakukan aktivitas. Kenapa keringat bisa keluar ketika saat kita melakukan aktivitas? Karena untuk menstabilkan suhu di dalam tubuh. Ya benar. Ya benar. Karena keringat suhu tubuh meningkat, kelenjar keringat pada kulit akan memproduksi keringat untuk mendinginkan tubuh. Seperti demam, terus makan pedas juga itu bisa mengeluarkan keringat. Selanjutnya terdapat struktur pada kulit. Siapa yang bisa menyebutkan struktur pada kulit? Ya, Ya, silakan Septian. itu ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, pori-pori, rambut, akar rambut, jaringan adiposa, jaringan saraf, vena, arteri, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pori-pori. Rian, sebutkan lapisan yang ada pada kulit. Epidermis, dermis, dan hipodermis, Bu. Di dermis terdapat apa saja? Rian, Kenapa, Bu? di lapisan epidermis terdapat apa saja? Ada rambut, ada pori-pori, udah itu aja, Bu. Sama kulit ari, Bu. Itu lapisan paling luar. Lapisan dermis, jaringan saraf, Oh, yang dermis. dermis. Oh, yang dermis. Oh, ada folikel rambut, ada kelenjar keringat, ada syaraf-syaraf, ada pembuluh darah. Ya, gitu. Selanjutnya kita akan menonton video. Silakan disimak dan ditulis poin-poinnya. Bayangkan sebuah baju super yang pas buatmu, anti kusut setelah bertahun-tahun, bisa memperbaiki dirinya sendiri, kedap air, punya pendingin dan pemanas, dan melindungimu dari bahaya dan radiasi. Dan gratis tentunya. Tuh, kamu sedang mengenakannya. Kulitmu. Kulitmu terdiri dari 3 lapisan, epidermis, dermis, dan hipodermis. Perjalanan kita dimulai dari epidermis, yang merupakan lapisan terluar kulit. Lapisan kedap air ini adalah pelindung tubuhmu dari bakteri dan cedera. Pelindungnya dilengkapi keratin, zat yang memperkuat rambut dan kuku. Umur pelindung ini tidaklah lama, namun sel yang sudah mati akan digantikan dengan sel baru setelah 4-6 minggu. Ngomong-ngomong, sebagian besar debu di rumahmu adalah sel kulit mati. Mereka memanggilku butiran debu. Kita juga berganti kulit, tapi karena prosesnya sangat lambat, kita tidak menyadarinya. Jika kamu menonton prosesnya dalam video timelapse, prosesnya mirip seperti ular yang berganti kulit. Hanya saja, kulit manusia jauh lebih besar. Jika direntangkan, kulit orang dewasa rata-rata berukuran 2 meter persegi dan bobotnya sekitar 9 kg, atau kira-kira seperti selimut berukuran sedang. Epidermis terlihat seperti pabrik dengan ban berjalan tak berujung berisi sel. Tapi ini bukan satu-satunya perlindungan kulit. Mari berjalan lebih jauh dan temui kesatria sel imun yang tinggal di sini, limfosit. Mereka melawan bakteri dan mikroba yang berhasil menembus pelindung luar. Hai kawan, kami bukan cari masalah, cuma cuci mata kok. Mari masuk lebih dalam, ke bagian bawah epidermis. Pembuatan pelindung tubuhmu terjadi di tempat ini. Di sini, lapisan pelindungnya lembut dan perlahan makin kuat. Lihat, itu sel penghasil melanin.
Seseorang bisa berkulit gelap karenanya, tapi bukan cuma sinar matahari yang bisa mengubah warna kulitmu. Kulitmu bisa jadi oranye jika kamu kebanyakan makan wortel. Tapi kekuatan super keren milik bagian bawah epidermis adalah fungsinya yang seperti panel surya. Berkat kemampuannya, kulit bisa mengubah sinar matahari menjadi vitamin D yang memberi energi pada tubuh. Selanjutnya, kita menuju dermis, lapisan kedua dan yang paling tebal. Tetapi ketebalannya tergantung pada letaknya. Yang paling tebal ada di tumit, dan yang paling tipis ada di kelopak mata. Sekarang kita berjalan menembus kulit tanganmu, tapi perjalanan kita masih panjang. Di dalam dermis kondisinya licin dan basah. Yang pertama terlihat adalah untayan seperti hamok dan karet gelap. Dengannya kita bisa melakukan lompatan akrobatik. Ini adalah protein. Berkat mereka, kulit jadi cukup elastis. Lompat sekali lagi dan kita mendarat di dekat dua hutan. Yang pertama adalah hutan saraf dan perasa. Aduh, jangan disentuh, mereka sangat sensitif. Saraf merekam bahkan sentuhan yang paling kecil, perubahan suhu, dan mengirim sinyal ke otak. Lalu otak mengidentifikasi sinyal ini dan membuatmu merasakan sakit, hangat, dingin, basah, kering, dan bahkan geli. Tapi kalau kulit itu sensitif, mengapa kamu tidak bisa menggelitik diri sendiri? Saat kita melakukannya, otak sudah tahu lebih dulu bagian mana yang tuju. Ia juga tahu kekuatan dan intensitasnya. Saat kita menyadari hal ini, otak menurunkan sensitivitasnya. Namun, saat orang lain yang melakukan, otak meningkatkan kepekaan sehingga tubuh segera merespon dan melawan. Waktunya menuju hutan kedua. Hutan ini penuh dengan rambut yang terlihat seperti pohon raksasa. Mereka tumbuh di mana-mana, tapi bukan tanah tempatnya berdiri, melainkan otot-otot kecil. Saat takut, kedinginan, atau bahkan mendengarkan musik yang luar biasa, otot-otot ini berkontraksi, membuat rambutmu berdiri tegak. Ada banyak pembuluh darah di area ini untuk menjaga suhu tubuhmu. Saat kamu berolahraga di gym, pembuluh ini mengembang untuk mendinginkanmu. Jika kamu berada di jalan yang dingin dan lupa mengenakan pakaian hangat, pembuluh darahmu mengencang untuk menyimpan panas sebanyak mungkin. Tapi, jika kamu lari maraton di bawah terik matahari, lihat, kulitmu mengucurkan keringat dari sini. Ngomong-ngomong, keringat sebenarnya tidak berbau. Bau busuknya muncul saat menyatu dengan bakteri kulit. Kita sudah melakukan pendinginan. Sekarang, mari kita bertualang lebih jauh. Lapisan ini sangat indah dan memukau. Keseluruhan struktur kulit bergantung pada dermis. Ia seperti fondasi bangunan, dan tentunya bangunan itu butuh pengaman. Dermis memiliki sistem penjaga keamanan khusus bernama fagosit yang melawan bakteri. Sepertinya hanya ada bakteri jahat di sekitar kita, tapi ternyata ada juga yang baik. Mereka muncul bersama dengan minyak yang diproduksi kelenjarmu. Bakteri ini membantu sistem kekebalan tubuh melawan mikroba jahat. Saatnya meluncur ke lapisan kulit yang paling dalam, hipodermis. Permukaannya sangat lembut dan berminyak karena lemak. Lemak di mana-mana. Namun, berkat lemak ini, kita bisa duduk dengan nyaman. Tapi, ini bukan satu-satunya fungsi lemak. Tubuh membutuhkan lemak ketika lapar layaknya bahan bakar. Lemak juga berfungsi sebagai lapisan pelindung bagi organ dan otot. Tapi yang paling keren adalah lemak menghasilkan hormon leptin. Setelah makan, kamu merasa kenyang. Ini bukan karena perutmu penuh, tetapi karena sinyal dari hormon leptin. Benar, lemaklah yang mengendalikan nafsu makan, bukan perutmu. Misalnya, sebuah bakteri kecil tapi cerdik berhasil menyusup dan melewati pasukan pengaman. Lalu, masuk ke bagian dermis, meluncur melewati kelenjar minyak, melalui hutan rambut, dan lolos dari fagosit untuk kemudian menyusup lebih jauh ke dalam lapisan lemak. Bakteri itu berhasil melewati lapisan perlindungan kulit dan sekarang bersiap menginfeksi tubuh. Tapi, jangan senang dulu, dia dalam masalah besar sekarang. Hipodermis juga punya penjaga kekebalan tubuh yang disebut makrofag. Sel ini dibuat di sumsum tulang. Saat alarm bahaya berbunyi, prajurit inilah yang akan memusnahkan para tamu tidak diundang itu. Dan sekarang kita akan melihat fitur kulit yang paling keren, regenerasi. Saat tersayat, luka akan tertutup oleh gumpalan darah. Kulit ini mengeras di bagian luar untuk melindungi tubuh dari masuknya makhluk asing. Lalu muncullah fibroblas dalam gumpalan tadi. Ia memperbaiki luka dengan jaringan parut yang punya peranan penting. Bayangkan jendela rumahmu rusak, lalu turunlah hujan dengan derasnya.
tukang langgananmu sedang sibuk, sedangkan kamu harus memperbaiki jendelamu karena air hujan mulai masuk ke rumah. Kemudian, kamu memanggil tukang darurat seadanya untuk memperbaiki jendela dengan cepat. Nah, rumah dengan jendela yang pecah itu seperti kulitmu yang terluka tadi, dan hujan adalah bakteri asingnya. Lalu si tukang yang memperbaiki, dialah si jaringan parut. Kulit terdiri dari serat yang menuju ke segala arah, tetapi jaringan parut hanya punya serat berbentuk paralel. Fibroblast menggunakan jaringan parut untuk regenerasi yang lebih cepat daripada menggunakan serat biasa. Lukamu juga harus dengan cepat diperbaiki. Makanya, kulit di bekas lukamu terlihat berbeda. Dan itulah dia cerita tentang baju super yang luar biasa. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Setelah menonton video, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari video tersebut? Angkat tangan. Silakan. Ya, Fitri. Dari video tersebut terdapat 3 lapisan pada kulit, yaitu epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Pada lapisan epidermis terdapat keratin, zat yang memperkuat rambut dan kuku. Kemudian lapisan bawahnya epidermis terdapat melanin yang berfungsi sebagai pelindung kulit dari akibat sinar matahari. Selanjutnya ada lapisan dermis. Lapisan ini merupakan lapisan paling tebal. Di dalam dermis terdapat fagosit yang melawan bakteri jahat, dan yang terakhir lapisan hipodermis. Permukaannya sangat lembut dan berminyak karena adanya lemak. Hipodermis juga memiliki makrofag yang sebagai penjaga kekebalan tubuh. Ya, benar sekali apa yang telah disampaikan temannya. Epidermis adalah lapisan terluar yang ada dari kulit dan berfungsi sebagai untuk melindungi kulit dari mikroorganisme dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya dermis, lapisan tengah, dan ini lapisan yang paling tebal, mengandung serat kolagen dan elastis yang membuat kulit kita menjadi elastis. Agenda selanjutnya kita akan melakukan permainan kartu. Nanti yang kalah akan mendapatkan hukuman dan yang menang akan mendapatkan hadiah. Per kelompok sekelas dibagi menjadi 3 kelompok. Dan selanjutnya nanti anggotanya ada 5 orang. Ini kelompoknya. Kelompok 1 ada Askia, Anin, Cindy, Lailatul, Septian. Kelompok 2 Ana, Anissa, Devita, Nabil, Sita. Kelompok 3 Andrian, Aprilia, Diva, Konsilatu Fikri, dan Siti Aisyah. Silakan untuk berkumpul kepada kelompoknya masing-masing. Selanjutnya kedua kelompok untuk mengambil kartu ke depan, maju ke depan. Duduk kelompoknya terserah aja. Gak usah urut juga apa-apa, yang penting sama kelompoknya masing-masing. Ayo berkumpul, silakan. Setelah kelompok maju untuk mengambil kartu.
Jelas dulu bagi. Didiskusikan waktunya 30 menit dari sekarang. Oh iya silakan.
Dua aku udah lewat. Oh, 17 dan udah setengah maksimal. Dua. Ini kan belum berhasil.
Ya wes. Iya. Gambar. Ini gambar. Ini enggak diskusi. Oke. Kamu nggak diskusi? Ini masih ngerjakan buku. Yang dapat menyebabkan dehidrasi
Iya. Masalah kesehatan Ada yang tidak, ada yang nggak mengerti, nggak bisa jawab. Insya Allah sudah ibu. Oke. Kami sudah berusaha. Ya. pakai helm scuba relasi ini berlimpah banget. Ada kesulitan? ini otak ya Dengan yang kecil itu. Bapak Alfa meeting
itu nggak memiliki ya. Dalam apa ibu? Itu bisa gambar realita. Sama itu kok gambar aku ya? Lah izin apa mau cerita? Terus apa sih? Apa sih terus? Oke, makasih. Sekarang dong. Mbak. Jangan. Astagfirullahaladzim. Oke, makanan administrasinya ini. Biar mana administrasi. Terus biasa masaknya. Sama-sama makan ini aja. Aku sebagai cowoknya. Megangin Enggak. Kita awet. Wah. Anak-anak waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Baik. Silakan diselesaikan. Kemudian nanti presentasi.
Semua kelompok maju. Maju. Iya Bu. Ya Bu. Majunya Semua anggota maju. pakai yel aku. Yel boleh. Yel. Iya, sana lakukan sana. Iya, iya. Apa sih dia? Aku beres langsung balik puter. Kan soalnya ngeyel buka lapis tuh kan. Itu lah, itu lah. Sebenarnya bapaknya nggak salah lah. Awak maksa sih gue. Tapi itu bagainya di situ megangin dia nggak bisa dirobak, nggak bisa. Mereka di Jawa belum ditutup kan, mereka dikit tutup lah ya.
Homping pada apa yang presentasi duluan? Iya Bu. Sekarang. Ya. Ayo maju. Gue. Nabil mana? Dia bakalan kalah. Kakak sibuk mulai. Sebenarnya. SMA Negeri 2 Lamongan. Bukan gitu emang. Ini loh maksimal satu kan. Buri-buri berarti. Tidak style gender ini nggak boleh. Buri-buri. Di sini ada pengen ya. Yang bener ya. Ya Bu, Pak. Apa ini? Kata aku di mana kali pada kode ini. Apa nih shoot kan? Apa? Anu, kenapa dunting apa shoot biasa? Ini aja. Bisa Nabil. Itu cuma disisir pakai aku sih nggak lain. Siapa dulu yang maju urutannya? Terus ini Tiga, dua, atau dua Tidak terakhir. ya, silakan nomor satu maju. Beneran? Oh, mesti. Tapi kan udah jelas. Sampai sama. Yes. Soalnya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil Yel-yelnya mana? untuk soal yang pertama. Kan pakai yel ya? Nggak pakai. Soal yang pertama, apa fungsi dari kelenjar minyak pada kulit dalam sistem ekskresi? Jawaban kami mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme tubuh melalui produksi sebum yang mengandung asam lemak dan trigliserida. Nomor 2, apa yang terjadi pada tubuh ketika produksi keringat berkurang? Tubuh mengalami dehidrasi dan suhu tubuh meningkat. Sama nomor 3, apa yang terjadi pada kulit ketika produksi sebum berlebih? Pori-pori kulit akan tersumbat dan berjerawat. Terus soal selanjutnya, apa yang menyebabkan timbulnya bau pada keringat? Jawabannya yaitu bakteri. Untuk soal kelima, yaitu coba gambarkan sistem ekskresi pada manusia. Ini teman-teman. Akan dijelaskan oleh dia. Jadi untuk gambarnya yaitu matahari menyebabkan panas di bumi. Jadi suhu di bumi akan naik, kemudian otak itu saat bumi merasakan panas, itu tubuh kita juga otomatis merasakan panas karena tubuh kita juga berada di bumi kan. Nah, dari tubuh kita yang merasakan panas itu nanti dari otak merangsang untuk kan suhu di dalam tubuh itu berbeda dengan suhu yang di luar. Akhirnya otak merangsang untuk mengeluarkan keringat agar suhu di dalam tubuh dan agar suhu dalam tubuh itu seimbang seperti itu. Akhirnya akhirnya kelenjar keringat mengeluarkan keringat untuk menstabilkan suhu tubuh. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Kelenjar keringat, sebum, terus mengapa? Gambar sistem ekskresi. Apakah ada sama? Sama, sudah sama. Kan pertanyaannya berbeda. Oh iya, Pertanyaan sama. gambarnya sama.
Pertanyaannya apa itu sebelum? Oh, sebelum itu Nah, sebelum adalah minyak. Oh, disebut dah. oh ya, kami akan menjawab yang pertanyaan pesan, yaitu apa itu sebelum. Yaitu menurut kelompok kami sebelum itu minyak yang dihasilkan oleh Penjaminya penjernihan, dan itu bisa bersifat baik dan sudah sebelum. karena bisa melembabkan kulit. Kalau buruknya nanti Jika menumpuk Iya. akan menjadi jerawat. dan itu Ada yang tanyakan lagi dari kelompok 1? Jika tidak silakan tutup. Boleh diharikan Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya yang maju. Ayo kelompoknya Nabil. Kelompoknya Nabil ibu. Dulu, bahaya tak? Saya cari dirinya dulu. alam syah Itu aja lagi. yes Itu saja PKK. Masih jiannya. Nah, aku kan tadi ini. Apa tadi? Enggak worth it. Oh. orang itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Untuk soal yang pertama yaitu apa dampak dari gangguan pada sistem ekskresi pada kulit. Gangguan pada sistem ekskresi pada kulit dapat menyebabkan penumpukan zat-zat sisa metabolisme tubuh di dalam tubuh yang dapat berdampak buruk pada kesehatan. Contohnya penyakit kulit seperti jerawat dan eksim yang dapat disebabkan oleh gangguan pada kelenjar minyak pada kulit. Soal yang kedua yaitu bagaimana cara kerja kelenjar keringat dalam sistem ekskresi kulit. Kelenjar keringat pada kulit berperan dalam sistem ekskresi dengan memproduksi dan mengeluarkan keringat yang mengandung zat-zat sisa metabolisme tubuh seperti urea, asam urat, dan garam-garam mineral. Terus soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi pada kulit. Ekskresi melalui kulit adalah proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti minyak dan sebum. Nomor 4, bagaimana cara menjaga kesehatan kulit. Cara menjaga kesehatan kulit, yang pertama kita mandi secara teratur, melakukan perawatan kulit, makan makanan bernutrisi, dan minum air botol gelas dalam sehari. Terus yang terakhir buatlah gambar sistem ekspresi kulit. Korban kaki. Anda sini sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Ini enggak gambarnya nggak dijelasin. Oh, sudah. Mekanismenya mungkin. Itu kena panas matahari, terus hipotalamusnya itu Respon
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak aku ya. Saya sintelan dengan Ini nomor selanjutnya maju. Rian maju Rian. Berarti kan. Sing petang sing selama aku entuk mini entuk Itu gimana sih? Di sini Iya. aku ini ya. Satu katanya mau PDMP Iya. Gentir buku ini aku tekan bener. Lu jarek ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan dari kita tentang sistem ekskresi kulit. Soal yang pertama yaitu bagaimana mekanisme kulit mengeluarkan keringat. Yaitu mekanisme kulit mengeluarkan keringat. Kelenjar ekrin adalah kelenjar utama pada manusia. Kelenjar ekrin yang diaktifkan ponalamus kemudian memproduksi keringat dan memulai pengeluaran keringat. Aku yang bunyi. Selanjutnya, kelenjar keringat pada kulit berperan dalam sistem ekspresi dengan memproduksi dan mengeluarkan keringat yang mengandung zat sisa metabolisme. Biar aktivitas jadi dapat terjadi penumbukan dapat terjadi penumpukan zat sisa metabolisme tubuh di dalam tubuh yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Contohnya, jika seseorang mengalami hiperhidrosis atau produksi keringat yang berlebih, maka dapat terjadi gangguan pada sistem ekspresi pada kulit yang dapat menyebabkan dehidrasi dan masalah kesehatan kulit lainnya. referensi tempat kubur gratis budget Itu orang. orang kenal gimana? Apa yang menyebabkan terbentuknya jerat pada kulit? Adanya penyumbatan pori-pori kulit akibat produksi sebum yang berlebih. soalnya yaitu penjelasan gambar sistem ekspresi kulit. Ini bisa dijelaskan oleh Berikut ada skema atau siklus dari sistem ekskresi pada kulit. Rekan-rekan bisa nampak dari gambar kita. Oh iya, ini dari gambarnya. Yang pertama, ini bukan bakteri ya, anak-anak. Rekan-rekan, ini adalah gambar matahari. Matahari terik di siang bolong. Merangsang tubuh kita untuk menghasilkan panas dalam tubuh. Paham nggak sih? Jadi gini. Jadi kan sinar matahari kan panas. Akhirnya otak hipotalamus dalam otak ini merangsang tubuh untuk menghasilkan kelenjar keringat. Karena suhu yang tinggi, akhirnya di sini pada lapisan kulit di sini kan terdapat kelenjar keringat. Jadi nanti di sini keringat akan keluar sehingga terjadilah ekskresi pada kulit, yaitu menghasilkan keringat seperti itu.
Mungkin ada yang ditanyakan terkait pekerjaan dari kelompok 3 atau masih bingung? Bagaimana ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Jawabannya? Sudah cukup. Masakan gambarnya pantesan namanya nggak kelihatan. Oh iya, gambarnya ini kecil lagi. Gambarnya bisa lebih kecil lagi nggak? Iya, ini ada juga kecil lagi. Kecil. Kalau tidak sudah nggak ada yang mau ditanyakan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mbak? Di alun-alun dulu. Bisa. Karena semua sudah presentasi, sekarang waktunya pengumuman pemenangnya. Kira-kira siapa yang menang? Kelompok siapa? Kelompok enggak dua. Ya, pemenangnya dari kelompok 3 dengan perolehan poin 60 poin. Sementara kelompok 2 melakukan hukuman. Kamu 3 gak dikasih hadiah? Ya, boleh maju. Dapat hadiah. Maunya hadiah. Silakan maju kelompok 3. Semua maju. Semua maju. Boleh. Ini kelompok 3 diam doang ini, yang lainnya enggak. Mana nyadar? Kelompok 3. Beneran dong, dikasih dong, pulpen dong, beneran. Itu mana? Mbaknya lucu banget. Aku tuh. Iya, masnya lucu banget. Terima kasih Bu. Langsung. Ya, silakan kembali kelompok 3. Lumayan gak kelaparan. Kelompok yang kalah jangan maju dan melakukan hukuman. Berarti. Nggak kayak Joko. Ayo. Saya sudah 2 kali maju. Gak apa-apa, maju lagi. Enggak usah ya. Biar semangat. Sibuk. Ayo silakan maju, silakan. Maju. Saya dilakukan oleh Dani sama Om. Doain. Ayo cepetan. Maju. Ini temannya mau dihukum apa? Ada yang saran nih? Nggak mau. Patgoy. Nggak boleh masuk kelas. Terima kasih Bu. Lu gimana hukumannya pulang gitu? Aku dianu sama Cindy Bu. Aku Lu hukumannya keluar kelas. Hukumannya Hukumannya Patgoy. Kalau masih lama ini jam mulai. di skors 3 minggu. Alhamdulillah. Saya. Ya. Awalnya 2 minggu. Apa? Membaca surah. Rintik hujan bilang. Rintik daun. Iya, asik. Lanjut. Bikin Hujan pakai huruf O. Kapal. Kakak kalau bonyok. Memberi contoh. Lagi kupu-kupu. Kupu-kupu yang Kapal. Ngerti kan? Itu
Itu lagu anak-anak. Panjangan. Sampai saya itu Surah Al-Fatihah. Pakai huruf O. Astagfirullahaladzim. Ayo cepetan apa itu temennya? Baca Al-Kahfi. Pakai huruf I. Aduh, harus nak. Ya, 1 sampai 10. Bro, Nas'aluka ya matu wallahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul waharul wahabur razaqul fatahul alim al-qabidul bar. Masya Allah. Tidak nyampe 99. Tuh, kan 10. Oh, iya, iya. Sudah lebih tadi. Kurang. Sudah, terima kasih. masih. Aduh, ini nyariin dulu temannya. Astagfirullah. Salah satu. Di kamar mandi. Iya. Apa namanya temannya? Salome. Salah satu jadi. Selesai. Salah satu tapi yang lainnya tetap di tempat. Ini ini Rek. Gampang lemes. Biar pipi takbir. Masih belum. Ya. Terus apa? Kita mau wifi kan? Kelas. Yes. Belajar IPA. IPA. Asik. Belajar IPA. Ini gurunya dari luar Cina Cepat. Maaf. Saya silakan. Anaknya kan punya saya. Jawab nanti. Kita sama nasi. Baik, dari materi hari ini ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari semua pelajaran yang sudah kita lakukan. Saya Bu, ya silakan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah kulit berperan penting dalam sistem ekskresi manusia karena memiliki kelenjar, keringat, dan kelenjar minyak yang membantu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme jantung dari tubuh. Kelenjar keringat memproduksi keringat yang mengandung garam dan zat lainnya. Sedangkan kelenjar minyak memproduksi minyak untuk melindungi kulit dari kekeringan dan infeksi. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai penghalang perlindungan dari kerusakan lingkungan dan mikroorganisme. Kulit juga memiliki 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dan juga dermis, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam menjaga kesehatan kulit dan mengeluarkan sisa metabolisme dari tubuh. Ya, terima kasih atas kesimpulannya Cindy. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan membawakan alat peraga dari laboratorium ke kelas. Nanti kalian menganalisis struktur dari organ hati. Terus apa ada saran besok pertemuan selanjutnya mau ngapain selain menganalisis dari alat peraga? Anak-anak mereka Kalau ini loh, tapi lebih seru. Ya, game lagi. Hadiahnya kurang banyak. Bu, kalau bisa hadiahnya makanan. Iya, Kan puasa. Buka. Bukannya masih lama? Enggak. Yang mahal-mahal aja. minggu depan ada upacara dabu. Ya kan ada semua upacara. Semua? Kan kau ya udah semua. Iya.
Sudah Bu. Sudah. Ya. Ibu akan memberikan tugas kalian. Ya. Tugasnya main map. Bukan. Tugasnya Ibu ngasih kabar. tugasnya menggambar yang ini, yang akan kalian analisis besok pertemuan selanjutnya. Menggambar hati, struktur hati dari organ hati. Bu, kalau hatinya dibagi tidak apa-apa. Hati-hati. Dikumpulkan besok minggu depan sebelum menganalisis alat peraga yaitu Iya Bu. Iya Ibu. mau diwarnain terserah, enggak usah, itu nggak apa-apa, bebas di kertas HPS. Iya, Oke Bu. A3 Bu. HPS ya. HPS terserah, HPS Empat apa empat? 4. Bergaris enggak? HPS nggak bergaris, Garis tapi enggak? nggak usah. Ini dulu lama. Kita masih mau di SD. Apa SMP? Saya buat Baik, karena waktu pembelajaran kali ini telah habis dan kalian telah melaksanakan permainan dan mempresentasikan dengan bagus, Iya. saatnya kita untuk berdoa untuk mengakhiri pelajaran kali ini. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Silakan salah satu saja. Yang ada Iya, silakan. Sebelum akhiri sekolah pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan mencintai masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ada kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Pulang. Yeay.